Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alif Farlan Lepsa, kelas B semester 1. Saya akan menjelaskan tentang respirasi yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Henry Didi Hartono. Yang pertama, definisi respirasi. Respirasi merupakan peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 dan CO2 sebagai sisa dari oksida dari tubuh. Yang kedua yaitu pernapasan dibedakan menjadi dua. Yang pertama pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut. Pernapasan dada terjadinya akibat kontraksi dan relaksasi otot karena tulang rusuk dan tulang dada. Dan pernapasan perut terjadi akibat kontraksi dan relaksasi diafragma dan otot perut. Yang ketiga yaitu struktur sistem respirasi. Struktur sistem respirasi ada 8. Yang pertama rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Yang pertama rongga hidung. Rongga hidung, udara dari luar akan masuk dari rongga hidung. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara. Yang kedua yaitu faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan orofaring pada bagian belakang. Yang ketiga laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea. Di depan lariofaring. Yang keempat trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Yang keempat bronkus. Tenggorokan bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Yang kelima, bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Fungsi bronkiolus yang pertama adalah membantu distribusi udara di paru-paru. Yang keenam, alveolus. Alveolus sendiri adalah kantung udara, tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Alveolus berfungsi untuk mengirimkan oksigen di seluruh tubuh. Yang ketujuh, diafragma. Diafragma adalah otot yang berada di bagian dasar internal skeletal antara rongga dada dan rongga perut yang berperan dalam proses pernapasan. Yang kedelapan, paru-paru. Terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru dibungkus selaput yang tipis yang disebut pleura. Cara kerja respirasi. Yang pertama yaitu ketika menarik nafas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Selanjutnya udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Terus ketika udara mencapai alveolus, menjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Selanjutnya oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai,
Otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks, dan rongga dada kembali seperti semula. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.